Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya tidak akan ngevlog seperti biasanya, ngevlog bahasa Inggris. Tetapi saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang dasar-dasar jaringan komputer atau fundamental jaringan komputer. Dan video ini akan terdiri dari beberapa series yang setiap seriesnya akan membahas tiap-tiap pembahasan pada jaringan komputer. Pada video pertama ini mungkin kita akan perkenalan dulu ya tentang jaringan komputer ini. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai wadah pembelajaran saya pribadi, karena seperti yang kita tahu untuk belajar mengajar ini butuh keahlian menjelaskan atau menyampaikan. Jadi saya harap dengan membuat video ini sebagai sarana latihan saya untuk melatih mengajar atau menjelaskan. Mungkin tujuan yang kedua adalah untuk murojaah bisa dibilang, atau untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah saya pelajari. Mungkin untuk kalian yang belum tahu, saya adalah seorang mahasiswa di Politeknik IDN dan pace belajar di kampus ini tuh sangat cepat. Jadi untuk mengulang kembali pelajaran, maka saya buatlah video ini. Karena dari yang pernah saya dengar, jika pelajaran yang telah kita pelajari itu mampu kita jelaskan ke orang lain atau mampu kita ajari, maka berarti kita sudah paham betul tentang materi atau pelajaran tersebut. Lalu tujuan lainnya saya buat video ini adalah supaya teman-teman para penonton bisa belajar juga tentang dasar-dasar jaringan komputer. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasan saya pada seri video ini kurang jelas atau kurang jelas penjelasannya, atau kalian kurang paham, karena saya di sini tuh benar-benar baru ya belajar di bidang ini. Nah, saya belum ada pengalaman kerja apapun pada bidang ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kesulitan paham pada penjelasan saya, bisa coba mencari pada video-video YouTube yang lain. Nah, mungkin banyak dari kalian masih asing mendengar tentang jaringan komputer. Jujur, sebelum saya masuk ke kampus ini, saya belum tahu apa itu jaringan komputer. Padahal jaringan komputer ini sangat erat berhubungan dengan kita, malah sangat dekat. Jadi yang saya tahu itu hanyalah, apalagi tentang jurusan komputer itu, kalau nggak ngoding paling ngedesain. Selain itu saya nggak tahu ya. Barulah ketika saya daftar ke kampus ini, saya baru tahu tentang bidang ini ya. Dan saya baru sadar bidang jaringan komputer ini sangat penting di dunia pada saat ini. Karena seluruh teknologi yang ada pada saat ini bergantung pada jaringan komputer.
Oke, kita lanjut saja. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi satu sama lain. Semisalnya nih, seperti teman-teman para penonton yang sedang menonton YouTube saya. Secara nggak langsung kita sudah berhubungan langsung dengan jaringan komputer ini. Mengapa? Karena komputer yang kalian pakai untuk menonton video ini itu sedang terjadi pertukaran data dengan server YouTube. Nah, jadi jadi video yang kalian nonton ini tidak serta-merta jatuh dari langit ya. Nah, jadi di suatu tempat di belahan bumi sana ada database yang berisi data-data, misalnya nih server YouTube. Nah, di sana berisi seluruh data-data yang ada pada YouTube, mulai dari video-videonya ataupun lainnya. Nah, ketika kalian mengakses YouTube atau menonton YouTube, nah itu komputer kalian ini sedang bertukar data dengan server YouTube di sana. Nah, secara nggak langsung kita sudah berhubungan dengan jaringan komputer. Atau handphone yang kita pakai sehari-hari yang terhubung dengan internet itu juga berhubungan dengan jaringan komputer. Mungkin beberapa dari kalian mempunyai konsep rumah pintar ya. Nah, biasanya rumah pintar itu dia lampu pada rumahnya itu dapat menyala otomatis atau semua otomatis lah yang di dalam rumah itu. Atau bisa disebut konsepnya itu IoT, Internet of Things. Nah, konsep ini tuh juga sangat berhubungan dengan jaringan komputer juga. Nah, jadi secara nggak sadar kita selalu berhubungan dengan jaringan komputer. Jaringan komputer ini digunakan dalam berbagai skala, mulai dari jaringan lokal hingga jaringan besar yang mencakup dunia. Jaringan dasar sendiri terdiri dari beberapa komponen penting yang mendukung komunikasi antar perangkat. Nah, jaringan komputer ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya digunakan dalam berbagai skala. Semisal jika di rumah kalian itu mempunyai wifi, nah, dan kalian mengakses wifi pada rumah kalian, nah itu skalanya bisa disebut local area network karena mencakup area kecil. Nah, namun jika itu mencakupnya sudah luas itu sampai seluruh dunia, nah itu disebutnya wide area network. Oke, kita lanjut. Mengapa kita perlu mempelajari jaringan komputer? Mungkin dari kalian yang masih bingung memilih bidang pekerjaan apa ke depannya atau jurusan kuliah apa ke depannya yang mungkin kalian akan pilih. Inilah beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari ilmu komputer. Ilmu komputer merupakan dasar dari dunia digital modern. Hampir semua teknologi seperti yang kita jelaskan pada sebelumnya, hampir semua teknologi yang kita gunakan pada saat ini itu sangat bergantung dengan jaringan komputer. Dengan mempelajari dan memahaminya, kamu dapat mengerti bagaimana cara data berpindah, bagaimana koneksi bekerja, dan apa yang membuat layanan online bisa diakses. Lalu alasan selanjutnya adalah pemecahan masalah dan keamanan.
Kalau kita paham jaringan komputer, kita dapat lebih cepat menganalisis dan memperbaiki masalah koneksi, serta memahami cara melindungi data dari serangan atau kebocoran. Ini penting baik untuk kebutuhan pribadi maupun profesional. Lalu alasan ketiga, mengapa kita perlu mempelajari jaringan komputer. Bidang ini tidak mudah tergantikan oleh AI. Seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang ini sudah ada beberapa pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI. Bahkan ke depan bisa jadi lebih parah. Makanya mungkin sebagian orang itu sangat khawatir akan bidang pekerjaan dia itu dapat digantikan oleh AI. Namun untuk kasus ini itu mungkin belum, atau bisa dibilang tidaklah pada bidang jaringan komputer ini. Mungkin pekerjaan-pekerjaan rutin yang dapat diotomatisasi itu dapat digantikan oleh AI. Namun pada jaringan komputer ini kita membutuhkan perancangan arsitektur jaringan, pengamanan data, dan integrasi teknologi baru yang mana itu tetap membutuhkan manusia. Jadi bidang ini termasuk lebih aman dibandingkan pekerjaan yang mudah digantikan oleh otomatisasi. Jadi mungkin bagi kalian yang khawatir akan kedepannya, mungkin kalian bisa terjun pada bidang ini karena relatif aman untuk kedepannya, dan sangat kecil kemungkinan untuk tergantikan oleh AI. Pada jaringan komputer ini mungkin dari kalian masih bingung, jaringan komputer ini pekerjaannya seperti apa, atau apa saja bidang pekerjaan pada jaringan komputer ini. Beberapa bidang pekerjaan pada jaringan komputer ini adalah network engineer, cyber security specialist, cloud network engineer, data center, IoT, telecommunication engineer, IT support, dan freelancer. Jadi pada jaringan komputer ini terdapat banyak sekali bidang kerja, dan itu juga terbagi-bagi pada keahlian khusus. Nah, jadi semua bidang pekerjaan ini pada dasar ilmunya itu pada jaringan komputer. Namun jika kalian sudah mempelajari lebih lanjut, maka di sana akan ada cabang-cabang bidang pekerjaan. Namun pada dasarnya ini semua dari jaringan komputer. Kita lanjut. Nah, untuk menunjang pekerjaan kita dan menunjang jenjang karir kita, jadi di bidang ini juga ada sertifikasi. Nah, sertifikasi ini biasanya disediakan oleh lembaga khusus atau vendor-vendor jaringan. Mungkin bagi kalian yang belum tahu apa itu vendor jaringan, jadi vendor jaringan ini biasanya mereka yang memproduksi perangkat-perangkat jaringan. Seperti contohnya yang paling terkenal itu Cisco, atau mungkin untuk di Indonesia Mikrotik juga cukup terkenal. Nah, jadi vendor-vendor ini memproduksi perangkat-perangkat jaringan. Nah, mengapa vendor-vendor ini menerbitkan sertifikasi? Agar kita yang bekerja di bidang jaringan ini dan kita yang
mengakses perangkat-perangkat para vendor ini itu ahli pada itu dapat menggunakannya dengan baik atau ahli dalam menggunakannya. Makanya diperlukan sertifikasi. Dan sertifikasi ini juga mempunyai beberapa tingkatan. Seperti pada gambar ini saya akan memberikan contoh untuk vendor mikrotik. Nah, untuk sertifikasi dasar pada vendor ini adalah MTSN A. Lalu sertifikasi lanjutannya ada beberapa cabang. Nah, cabang-cabang sertifikasi ini itu sesuai bidang yang ingin kalian dalami lagi ya. Jadi dalam jaringan ini terdapat cabang-cabang bidang lagi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika pekerjaan di bidang jaringan ini jika kalian dalami lagi itu akan memiliki beberapa cabang lagi. Nah, jadi untuk kalian yang ingin terjun ke cabang-cabang bidang pekerjaannya itu, maka kalian juga perlu sertifikasi khusus pada cabang bidang itu. Misalnya mungkin jika kalian mendalami bidang cloud, maka kalian butuh sertifikasi khusus tentang cloud. Jadi itu sebagai bukti kuat bahwa kalian ahli atau memiliki keahlian pada bidang itu. Nah, mungkin jika kalian bertanya apakah kita bisa tetap bekerja tanpa sertifikasi? Tetap bisa, namun untuk jenjang karir kalian itu tidak akan semulus dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai sertifikasi. Mungkin kalian akan lebih lama naik pangkat pekerjaannya, atau gaji kalian tidak setinggi orang-orang yang mempunyai sertifikasi. Karena apa? Kembali lagi, orang-orang yang mempunyai sertifikasi itu secara nggak langsung mereka tuh mempunyai bukti keahlian. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang saya dibilang video pembukaan ya untuk seri video fundamental jaringan komputer. Mungkin untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi jaringan komputer. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat paham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.